Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, supaya banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu kebahagiaan ketika Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk memberi hak jawab kita kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita, kekristenan, terlebih agama yang baru lahir di abad ke-6 yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW ada di Alkitab. Sampai dikorek kemanapun itu tidak akan mungkin ada, hanya berhalusinasi. Jangan skip supaya kamu tidak gagal paham, artinya kamu mengerti. Nah, ini dia teman-teman ya videonya. Kita lihat ya hadis tentang Isra Mi'raj. Ya itu kan hadisnya hadis malas pun apa gua nggak pernah dengar itu di Umi Hani. Jadi gini ya, ketika Nabi Isra Mi'raj itu dengan tubuhnya, jadi bukan hanya sekedar virtual saja. Mutawatir yang mana? Coba. Hadis mutawatir itu tunjukin. Apa? Ya. Yang mana? Ya kalian ini kalau ahad itu satu, hadis ahad itu satu, yaitu kebenarannya itu 50-50 gitu. Kalau mutawatir itu kebenarannya udah 1000% benar. Ya apa kafir apa menurut apa? Itu kafir? Ini kita membicarakan tentang delitasi waktu, jangan melebar. Isra Mi'raj, sebentar. Isra Mi'raj ini ya sesuatu yang begitu penting, menerima perintah sholat 5 waktu dan nabinya diangkat ke surga, itu nggak ada di dalam Quran loh teman-teman. Karena itu cuma mimpi dan mitos, ditulis ratusan tahun pada zaman Bani Abbasiyah. Kan gua bilang itu kalau secara ilmiah pun bisa dijelaskan. Bukan kata siapa, aku tunjukin hadisnya, kamu tunggu aja, aku share screen nih. Jadi buruk itu di atas lagi, kecepatan cahaya di atas, gak bisa dihitung lagi gitu ya, saking cepatnya itu. Ketika suatu objek saya mendekati saja, waktu itu seolah-olah berhenti. Jadi ketika Nabi itu diangkat melakukan perjalanan Isra ya dalam surat An-Najm Mi'raj itu menggunakan ya dilitasi waktu, karena anak buruk itu. Jadi ketika suatu buruk itu udah gak bisa dihitung oleh manusia lagi, di atas lagi kecepatan cahaya. Sedangkan ketika suatu objek mendekati kecepatan cahaya saja, waktu seolah-olah berhenti. Itulah namanya dilitasi waktu. Gak ada yang bisa semua di dalam Al-Quran itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, semua yang ada di Al-Quran itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Gua bilang tentang bumi berkasti, lalu penciptaan alam raya ya, surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Tahu orang kafir itu bahwa alam raya itu dulu satu, alam raya itu dulu satu berupa kabut. Ada ayatnya juga yang memperkuat bahwa alam itu dulunya kabut, lalu kami pisahkan keduanya. Kabut yang bersih kosmos ini ya, apa terjadi ledakan itu ada yang menghendaki. Kalau ateis itu bilang ketika terjadi sekarang ledakan, aku tanya hari pertama apa yang diciptakan oleh Allahmu? Bagaimana di dalam Al-Quran jelas ya, Allah menciptakan surat Al-Quran itu, menciptakan Quran surah berapa ayat berapa, teman-teman. Sedangkan matahari. Aku mau share screen. Bagaimana menghitung harinya? Kemana-mana dulu, satu-satu dulu tentang Isra Mi'raj ya. Aku tunjukin dulu ya. Bukhari 3305 Bu, aja Bu. Kalau penciptaan di Al-Quran itu 8 masa Bu, tapi nggak bisa dideteksi masa pertama. Kalian bisa lihat share screen aku nggak? Share screen aku bisa lihat. Aku akan tunjukkan 2 video. Itu nggak ada di aku. Kalau yang bilang aku kalau itu bullshit itu, karena dalam 8 masa itu tidak bisa terdeteksi dari masa pertama hingga masa ke-8 langsung diciptakan, nggak ada. Kalian bisa lihat share screen aku? Bisa. Lihat video ini ya teman-teman ya. Bisa lihat. Islam bisa kedengeran suaranya? is a fake news since the 7th century. whole idea of Jerusalem as a holy city for Islam
was invented by the Umayyads, who controlled the Islamic world between 661 CE and 750, means like 90 years, and they sanctified Jerusalem as an alternative place for pilgrimage, for Hajj, instead of Mecca, because of a rebellion which erupted in Mecca in the year of 682. 50 years after Muhammad died. So they took a verse in the Quran which talks about the Al-Aqsa Mosque, which originally was between Mecca and Taif, cities in the Arabian Peninsula, and they actually moved the Al-Aqsa from the Arab Peninsula to Jerusalem in order to give a seal of approval to their decision to divert the Hajj from Mecca to Jerusalem. And this is the whole thing about Jerusalem. And they invented thousands of stories about the sanctity of Jerusalem, including the night journey, the nocturnal journey of Muhammad, which is mentioned in the Quran, as if it was to Jerusalem, in order to show that Jerusalem is actually more holier than Mecca. So the whole thing about the sanctity of Jerusalem in Islam is based on a rebellion, or I would say a struggle within Islam between the center of Damascus and the center of Mecca. So this is the whole thing. It was fake news then. So the Shia did not agree to view Jerusalem as holier than any other city, and for them the third place in holiness after Mecca and Medina is the city of Najaf in the southern part of Iraq. Sekarang kita lihat dulu sejarah pembangunan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem? Masjid Al-Aqsa di Yerusalem mulai dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 690 Masehi. Jadi yang dibangun adalah kompleks The Dome of the Rock yang ada sekarang, yang saya tunjukkan gambarnya tadi ya. Karena pada waktu itu Abdul Malik ibn Marwan memiliki seorang musuh politik di Mekah. Jadi dia mengontrol bagian daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Namanya yaitu Abdullah ibn al-Zubair, seorang rekan Muhammad yang memberontak melawan Khalifah Bani Umayyah pada waktu itu. Selanjutnya, pada waktu itu ibu kota Khalifah Bani Umayyah berada di Damaskus. Masjid Al-Aqsa Yerusalem, yang sering juga disebut dengan The Dome of the Rock, selesai pembangunannya kira-kira pada tahun 705 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan yang hidup kira-kira tahun 674 Masehi sampai 715 Masehi, yang secara umum dikenal sebagai Al-Walid I. Dia adalah Khalifah Bani Umayyah ke-6 yang memerintah dari Oktober tahun 705 Masehi sampai pada kematiannya. Jadi ingat ya bahwa Masjidil Aqsa yang sekarang ini ada di Yerusalem dibangun sekitar hampir 100 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tapi Quran dengan jelas memberitahu kita bahwa Muhammad melakukan perjalanan malam ke tempat yang dikenal sebagai Al-Aqsa, yang berarti terjauh atau the farthest mosque. Jika Yerusalem yang dimaksudkan, maka ia akan mengatakan Al-Qudsi, karena itulah nama Yerusalem pada waktu itu, yaitu kota yang kudus. Jadi pada waktu Muhammad menurut Islam melakukan Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tidak ada. Pada waktu itu belum ada masjid satupun di Yerusalem, dan Islam belum menaklukkan Yerusalem. Umar ibn Al-Khattab menurut riwayat baru masuk Yerusalem kira-kira tahun 638 Masehi, yaitu 6 tahun setelah Muhammad mati. Sekarang kita mau melihat peristiwa Isra Mi'raj yang sebenarnya. Kisah mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad hanya ada di dalam satu ayat di dalam Quran. Bayangkan, kisah yang begitu penting ini hanya ada di dalam satu ayat.
yang membenarkan bahwa Muhammad Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Yerusalem, kemudian dari Yerusalem naik ke langit ke-7, yaitu ada di dalam Quran surah Al-Isra, surah 17 ayat 1. Dikatakan di sini, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat di situ, nama Yerusalem tidak pernah sekalipun disebut di dalam Quran. Nama surah Al-Isra dulunya adalah surah Bani Israel dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjalanan Muhammad ke Yerusalem, kemudian naik ke langit ke-7 dengan Buraq dan menerima perintah salat seperti yang diklaim oleh Muslim. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik ibn Marwan pada tahun 690 Masehi karena memiliki musuh politik di Mekah yaitu Abdullah ibn al-Zubair, rekan Muhammad, dan ibu kota Khalifah Bani Umayyah pada saat itu ada di Damaskus. Abdullah ibn al-Zubair ibn al-Awam yang hidup kira-kira tahun 622 sampai 692 Masehi adalah pemimpin sebuah kekhalifahan yang berbasis di Mekah yang memberontak dan menyaingi Khalifah Bani Umayyah dari tahun 683 Masehi sampai pada kematiannya. Pembangunan Al-Aqsa di Yerusalem terjadi kira-kira 90 tahun setelah perjalanan malam atau Isra Mi'rajnya Muhammad yang menceritakan kisah bagaimana Muhammad terbang dari Mekah ke Yerusalem dengan seekor keledai bersayap pergi ke tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan memimpin sholat bersama Musa, Yesus, dan Ibrahim. Kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya terjadi dijelaskan oleh sejarawan dan penulis biografi Muhammad, yaitu seorang penganut Muslim awal yang bernama Al-Waqidi, yang hidup kira-kira 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di dalam biografinya tentang Muhammad yang disebut dengan Kitab Peperangan atau Kitab Al-Maghazi. Nama kota Al-Jiranah disebutkan oleh sejarawan Arab abad ke-8 Al-Waqidi di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi atau kitab sejarah dan kampanye peperangan Muhammad. Al-Waqidi menggambarkan dua tempat suci kuno di Al-Jiranah yang sering dikunjungi oleh Muhammad. Yang satu bernama Masjid Al-Aqsa yang berarti masjid yang terjauh, dan yang kedua adalah Masjid Al-Adna yang berarti masjid yang terdekat. Di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, Al-Waqidi Al-Tariq wa Al-Maghazi halaman 69 atau The Islamic Congress of Syria, sejarawan dan penulis biografi Muslim awal Al-Waqidi menggambarkan bahwa Muhammad tinggal di desa Jiranah beberapa mil di luar Masjid Al-Haram. Dia menulis, Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Dia kemudian berangkat dari Jiranah setelah sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Nabi biasa berdoa di sana setiap kali dia datang ke Jiranah. Muhammad melarikan diri dari Mekah setelah diganggu oleh suku Quraisy yang musyrik dan menentang pesan monoteisme daripada Muhammad. Al-Jiranah adalah sebuah kota kira-kira 9 km dari Mekah di jalan menuju kota Taif. Masjid terjauh mengacu pada salah satu dari dua masjid di jalan dari Mekah ke Taif. Al-Adna adalah masjid yang terdekat dan Al-Aqsa adalah masjid yang terjauh. Jadi ada dua masjid di jalan menuju Taif, yaitu Al-Adna dan Al-Aqsa. Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, melainkan ke Al-Aqsa yang hanya 9 km jaraknya dari kota Mekah. Kalau kita lihat sekarang, ini adalah peta daripada kota Mekah dan kota Taif. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dan Al-Jiranah ada di titik merah yang saya beri tanda di sini. Jadi kalau Anda lihat bahwa Masjid Al-Aqsa sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Mekah yang sekarang ini. Tetapi benarkah kota Mekah, kemudian kota Taif, dan Masjid Al-Aqsa dan Al-Adna serta kota Al-Jiranah ada posisinya di kota Mekah yang sekarang ini?
nanti akan kita lihat sejarah dan arkeologi di manakah Mekah yang sebenarnya yang dimaksud pada zaman Muhammad. Sekarang kita melihat dulu video pendapat daripada Dr. Youssef Zidane, seorang peneliti sejarah dan arkeolog Mesir. كانوا العلماء بتوعنا الأوائل الواقدي والطبري وكتير منهم قالوا يا جماعة المسجد الأقصى احنا مش عارفين ان سيدنا محمد بعد ما ضايقوه في قريش راح دعا في الطائف. نعم. وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى. فالآية في سورة الإسراء بتعبر عن حال النبي وهو بيفكر متحير زي إبراهيم كده، سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني أنظر إليه، موسى وإبراهيم وكثير من الأنبياء مروا بمرحلة الحيرة دي. فالآية بتقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في وقت ما كانش فيه صلاة. نعم. يبقى إذن ده مكان تقديس ومكان معروف، وإلا كان تم تعريفه. نعم. فالواقدي وغيره قالوا ان ده المسجدين اللي هم على طريق مكة من جهة الطائف. هو ده الحرام والأقصى؟ ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود، ولا كانت المدينة الموجودة اسمها القدس، كان اسمها إيلياء. نعم. ولا كان فيها مساجد. هل معنى هذا أن المسجد الأقصى لا يمثل قدسية عند المسلمين؟ لا، المسجد الأقصى يمثل لعبة سياسية عملها عبد الملك بن مروان. Baik, tadi kita sudah melihat pendapat dari seorang sejarawan Muslim bernama Dr. Youssef Zidane dari Mesir. Sekarang kita lihat sejarawan lainnya, yaitu Azraqi, di dalam bukunya Akbar Mekah. Dia menjelaskan ada diskusi antara dua orang yang bernama Muhammad ibn Tariq dan Mujahid sebagai berikut. Muhammad ibn Tariq berkata, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi biasa sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Masjid terdekat lainnya adalah Masjid Al-Adna yang dibangun oleh seorang pria dari suku Quraisy. Ini ada di dalam kitab Azraqi, Woestenveld Ferdinand, tahun 1964. Al-Azraqi di Kroniken der Stad Mekah atau Akbar Mekah. Seorang sejarawan Muslim awal lainnya yang bernama Ibn Ishaq Al-Faqihi, atau nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Al-Abbas Al-Faqihi, seorang sejarawan Mekah abad ke-9, mencatat bahwa Muslim yang ingin melakukan umroh atau ziarah kecil pertama-tama akan menyucikan diri di desa tetangga, yaitu di Tanim dan Jiranah. Ini juga ada di dalam Azraqi, Mekah and its Antiquities atau Mekah dan Kepurbakalaan. Masjid Al-Adna di Tanim sangat penting karena dikatakan istri Muhammad yaitu Aisyah telah bersuci di sana dan Nabi sendiri telah berdoa di Masjid Al-Aqsa di Jiranah. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa kota Jiranah memiliki sumber mata air yang baik, terutama karena terletak di tepi sebuah sungai atau sebuah wadi. Sejarawan hadits Abu Ali atau Ali bin Hasanuddin Alauddin Masnad Imam Abu Abdullah, dia mencatat bahwa Ummu Salamah mendengar Muhammad berkata, barang siapa mempersiapkan umroh dengan mensucikan diri di Masjid Al-Aqsa sebelum dia masuk ke area haram, akan diampuni dosa-dosanya, bahkan sebelum dia melakukannya. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa Jiranah berada tidak jauh dari luar area Masjidil Haram, di mana seseorang dapat mandi di situ. Sudah ada dua tempat yang dalam tradisi Muslim pada saat itu disebut sebagai masjid terjauh atau Al-Aqsa. Salah satunya adalah masjid di Madinah dan yang lainnya adalah masjid di kota Al-Jiranah yang dikatakan pernah dikunjungi oleh Muhammad pada tahun 630 Masehi. Di Arab, seperti Al-Waqidi yang dalam bukunya abad ke-9, kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi atau buku sejarah dan kampanye peperangan Muhammad, melestarikan tradisi yang menyebutkan bahwa Al-Aqsa ada di Jiranah. Tidak ada masjid di Yerusalem selama masa hidup Muhammad. Baru 6 tahun setelah kematian Muhammad,
bahwa Muslim menaklukkan Yerusalem. Pada saat itulah fondasi masjid katanya diletakkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dia berada di Yerusalem. Tetapi Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock yang sebenarnya diselesaikan oleh Abdul Malik ibn Al-Marwan dan putranya Al-Walid I hampir 68 tahun setelah kematian Muhammad dan hampir 100 tahun setelah perjalanan Isra Mi'raj. Semua sumber di atas menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa yang dirujuk oleh Muhammad di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1 adalah sebuah masjid di kota Jirana, sebuah desa yang tidak jauh di luar Masjidil Haram. Masjid terkenal yang sekarang dikenal dengan nama yang sama yaitu Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem dibangun 90 tahun setelah Islam dimulai dan tidak bisa menjadi Masjid Al-Aqsa yang dirujuk oleh para sejarawan Muslim awal dalam kitab-kitab mereka. Sekarang kita lihat apa kata sejarawan modern tentang di mana letak Masjidil Aqsa yang sebenarnya berada. Ini adalah pendapat Osama Yamani, seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi. Apa katanya? Yerusalem bukanlah Al-Aqsa yang tidak disebutkan di dalam misi yang Allah berikan kepada Muhammad dan para khalifah. Demikian pula, Yerusalem adalah sebuah kota sedangkan Al-Aqsa adalah masjid, katanya. Kami memiliki sumber seperti Al-Waqidi dari abad ke-9 dan sejarawan lainnya yang berpendapat bahwa masjid asli yang bernama Al-Aqsa terletak di Jiranah di provinsi Mekah. Yamani mendukung argumennya dengan fakta sejarah seperti Khalifah kelima dari dinasti Umayyah Abdul Malik bin Marwan baru membangun the Dome of the Rock atau kubah batu Masjid Al-Aqsa pada tahun 690 Masehi. Al-Malik membangun kubah itu 9 tahun setelah Abdullah ibn Al-Zubair memberontak dan mencegah penduduk Damaskus memenuhi kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada tahap itu, Abdul Malik bin Marwan dia mengubah arah sholat menuju Yerusalem, kata Yamani mengacu pada Al-Malik. Yamani menjelaskan bahwa ada cerita yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang memenuhi tujuan pada waktu itu dan terkadang klaim dibuat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan atau mengikuti perintah agama. Osama Yamani perlu dicatat bukanlah yang pertama kali mempertanyakan identifikasi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sebagai Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Intelektual Mesir Dr. Youssef Zidane melakukannya pada tahun 2015 seperti yang sudah kita lihat tadi sekarang, dan juga seperti yang dilakukan oleh peneliti Yordania Dr. Sulaiman Al-Taraneh pada tahun 2017 dan seorang peneliti Israel Dr. Mordecai Kedar yang telah menguraikan teori tersebut selama 12 tahun. Mereka semua merujuk kepada sejarawan kuno seperti Al-Waqidi pada akhir abad ke-8 dan Al-Azraqi abad ke-9 yang keduanya menulis argumen yang serupa lebih dari 1000 tahun yang lalu bahwa Masjid Al-Aqsa ada di kota Jiranah dekat dengan Mekah. Dr. Mordecai Kedar meringkas versi perbedaan pendapat ini. 50 tahun setelah kematian Muhammad pada tahun 682 Masehi, Abdullah ibn Al-Zubair yang merupakan pengganggu Mekah memberontak melawan dinasti Umayyah yang memerintah di Damaskus. Dia menutup jalan dan mencegah warga Damaskus dari melakukan haji ke Mekah. Tidak punya pilihan lain, Bani Umayyah memilih Yerusalem sebagai tujuan haji alternatif yang merupakan salah satu dari 5 perintah dasar Islam. Untuk memantapkan pilihan mereka ke Yerusalem, mereka menciptakan cerita bahwa Masjid Al-Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak di Jiranah, melainkan di Yerusalem. Mereka menghubungkan cerita tersebut dengan mitos Al-Quran tentang penerbangan malam Muhammad ke Masjid Al-Aqsa dengan menciptakan sejumlah hadits yang pada dasarnya adalah sejarah yang ditulis ulang. Saya tidak menciptakan argumen ini, kata Dr. Mordecai Kedar. Argumen ini sudah ditulis dan dibuat 1000 tahun yang lalu oleh Ibnu Tamiyah dan Al-Waqidi yang agung yang tidak dapat dicurigai sebagai Yudaisme atau Sionisme. Mereka mencari kebenaran dan mereka tahu tentang industri hadits palsu yang beroperasi pada abad ke-7 dan abad ke-8. Seorang sarjana Timur Tengah lainnya yaitu Profesor Yitzhak Reiter
penulis From Jerusalem to Mecca and Back, The Islamic Consolidation of Jerusalem, dan mantan penasehat 3 Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan Shimon Peres, yang sama sekali tidak sayap kanan. Tetapi dalam hal sejarah, Profesor Yitzhak Reiter setuju dengan Dr. Mordechai Kedar. Profesor Yitzhak Reiter berpikir bahwa perdebatan seputar pertanyaan tentang di manakah letak Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya berada menjadi viral sekarang ini karena perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain dan hubungan yang lebih baik antara Yerusalem dan Riyadh. Profesor Yitzhak Reiter menekankan bahwa Yerusalem baru menjadi suci bagi umat Islam 60 tahun setelah kematian Muhammad, yaitu ketika dinasti Umayyah memerintah tanah Israel. Mereka tidak memiliki akses ke tempat-tempat suci Islam di semenanjung Arab setelah Al-Zubair merebut kekuasaan di sana. Baru pada saat itulah Bani Umayyah mulai mengembangkan Yerusalem sebagai pusat spiritual mereka. Interpretasi saya adalah bahwa mereka sangat berhasil di dalam memenangkan pertempuran hati dan pikiran. Mereka menyuruh orang untuk menulis hadits dan tradisi dan menyebarkannya. Jadi hadis itu baru ditulis hampir 200-250 tahun setelah Muhammad mati. Dalam istilah hari ini, kami akan mengatakan bahwa mereka mengendalikan media dan media sosial dengan mendistribusikan dan menanamkan hadits dan keyakinan bahwa Yerusalem adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam, dan bahwa Yerusalem adalah arah pertama doa menurut tradisi Muslim. Mereka juga menemukan tradisi bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun 40 tahun setelah Ka'bah di Mekah oleh Ibrahim dan Ismail. Namun tradisi yang lebih penting yang berhasil mereka tanamkan adalah atribut kepada Muhammad, dekrit bahwa ziarah itu diizinkan ke 3 tempat, yaitu Masjid Suci di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu adalah hadis terkenal tentang 3 masjid dan itu diciptakan pada periode Umayyah untuk melayani kepentingan mereka, kata Profesor Yitzhak Reiter. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Kita akan menggali kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya dan di manakah lokasi geografi Mekah dan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Sampai jumpa lagi. Nah, jadi begini ya. Oke, jadi begini ya. Itu yang bilang itu Yosef dan itu bukan orang Islam. Sebentar. Itu koptik itu. Sebentar, aku Koptik. belum menunjukkan nabimu tidur di rumah seorang janda. Sebentar ya. Bukan. Kita lihat dulu ya. Itu Yosef Jidan itu koptik, bukan orang Islam itu. Yosef namanya Yosef. Kalau Islam itu Yus. Silakan Bu Sofi. Memangnya orang Islam nggak ada yang namanya Yosef? Hah? Ya adalah Yusuf itu orang koptik. Koptik juga koptik Kristen koptik. Nuduh. Emangnya lo kenal sama dia? Emangnya lo kenal sama dia? Gue tuh kan orang yang berpengetahuan. Sebentar. Kita lihat dulu kenapa nabimu tidur di rumah seorang janda, ya? Ya itu hadisnya gue bilang hadis mutawatir itu yang kebenarannya itu hadis toib. Dengar dulu ya, one way dan Islam Muslim. Ya. Silakan Bu Sofi, jelaskan kenapa tidur di rumah siapa dia tidur? One way harus tahu kamu one way. Kebenaran, selamat datang ke kebenaran. Silakan Bu Sofi atau Pak Sarah. Ntar saya buka dulu ininya. Sambil saya cari dulu ininya, datanya ntar. Oke. Tuhan yang Ya ini udah ketemu nih, bentar ya, kita lihat ya. Kita lihat Muhammad tidur di rumah seorang janda. malam meriang. Kita lihat ya teman-teman, tutup dulu mikrofonnya, kita lihat. Ini adalah buku biografi tertua yang ditulis oleh Ibnu Hisham, yaitu Sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham mengaku dia mengedit tulisan daripada Ibn Ishaq, tetapi tulisan daripada Ibn Ishaq tidak dapat kita temukan. Dan Ibnu Hisham mengaku dia membuang dan mengedit beberapa yang menjadi tulisan daripada Ibn Ishaq ini.
Judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Penerjemahnya adalah Fadli Bahri dan diterbitkan oleh Darul Falah, Jakarta Timur. Kok ke cepatan bentar. Teman-teman bisa baca slide saya nih. Ini adalah Sirah Nabawiyah. Ini biografi pertama tertua ya. Setelah itu baru Al-Waqidi. Kalian lihat, ini adalah halaman 304, bab 74, kisah tentang Isra Mi'raj. Ada bisa bantu baca? Bisa. Hadis riwayat Ummu Hani tentang peristiwa Isra. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku dari Ummu Hani binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, nama aslinya Hindun, tentang Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Beliau sholat isya akhir, kemudian tidur, dan kita juga tidur. Menjelang subuh beliau membangunkan kita. Setelah beliau sholat subuh dan setelah kami sholat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah sholat isya akhir di lembah ini seperti yang engkau lihat. Ada yang aneh nggak ini? Katanya sholat itu perintahnya baru dapat pada Isra Mi'raj. Nah, ini belum Isra Mi'raj dia udah sholat. Kamu itu datanya dari mana? Bisa nggak kayak begitu isinya? Kamu itu apa namanya Yosef Jidan aja kamu bilang sejarah. Umi Hani ini adalah orang yang dulu dinikahi oleh Muhammad tapi ditolak. Yosef Jidan aja kamu salah. Yosef Jidan itu orang Koptik kok dibilang Islam. Nggak ada itu kayak gitu. Kamu jelaskan dulu. Nabimu tidur di rumah seorang janda. Ya, saya itu udah tahu sejarah Nabi saya dibanding kamu gitu. Satu-satu lah. Nanti dikasih bagian untuk bicara. Lihat nih, lihat teman-teman ya. Nabi mereka tidur di rumah bukan istrinya ya. Seorang janda bernama Ummi Hani. Siapa Ummi Hani? Ini adalah anaknya Abdul Muttalib yang dulu mau pernah dilamar oleh Muhammad tapi ditolak. Lanjut bacanya. Ya, dilanjut ya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian. Tapi tadi sini tadi. Beliau berkata, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah sholat isya akhir di lembah ini, seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan aku panik. Aku tarik ujung pakaian. Dan aku tarik ujung pakaiannya. Aduh, tergapa ditarik-tarik ini hingga perut. Beliau terlihat dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakan kamu, mendustakanmu, dan menyakitimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Aku berkata kepada budakku dari Habasyah, celakalah Ya engkau. udah. Sekarang baca ini. Kalian baca sendiri, itu ada di dalam Sirah Nabawiyah. Sekarang baca yang ini. Ini adalah halaman 302 dari Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, bab 74, kisah tentang Isra dan Mi'raj. Baca coba. Baik. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Isra ayat 60. Itulah hadis riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut telah merangkum hadis riwayat Qatadah, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan ruhnya. Hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yaqub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqibnas berkata kepadaku, jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Al-Isra ayat 6. Jadi ini adalah mimpi. Ya, sekarang kita lihat ini adalah Sahih Bukhari nomor 3599. Ya, ini adalah mimpi. Ya, bahkan Ibn Abbas mengatakan itu adalah penglihatan mata telanjang yang diberikan kepada Rasulullah di dalam malam menuju Isra menuju Baitul Maqdis. Kemudian artinya ayatnya adalah mimpi. Lihat nih, Al-Isra yang saya sudah kasih warna nih. Dan tidaklah kami menjadikan mimpi. Ya, sekarang kita lihat ini adalah hadis Jami' At-Tirmidzi nomor 3059. Itulah mimpi. Mimpi. Ya, 23 kitab Qadar. Hadis Sahih Bukhari nomor 4347 kitab tafsir Al-Quran. Hadis Jami' At-Tirmidzi 3059 kitab tafsir Al-Quran. Apa? Mimpi. Ini nih. Dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu selain sebagai cobaan bagi manusia. Dia menuturkan itu adalah mimpi sorotan mata jahat yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, bla bla bla. Anda baca lagi ini. Nah, ini yang anehnya begini nih teman-teman. Ini adalah Ibn Sa'd. Ya, di dalam kitabnya Al-Tabaqat Al-Kabir volume 1 halaman 248. Ya, dikatakan Muhammad itu bahkan bisa menghitung pintu masjid loh. Saya menghitung pintu dan jendelanya dan memberikan informasi. Padahal kalian tahu ya, pada waktu itu tidak ada karena Bait Suci Sulaiman itu sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Bahkan dia mengatakan dia menambatkan si buraq. Jadi buraq ini binatang seperti keledai itu ditambatkan di salah satu tiang di masjid itu. Padahal di tempat itu nggak ada, ya. Dikatakan adalah masalah nyata di sini karena strukturnya telah dihancurkan lebih dari 500 tahun sebelumnya, ya, Baitul Maqdis itu. Dan situs itu pada waktu telah menjadi tempat pembuangan sampah yang ditemukan Umar bin Khattab ketika dia menaklukkan Yerusalem beberapa tahun kemudian. Ya. Jadi bagaimana Muhammad bisa menghitung pintu bangunan yang sudah tidak ada lagi? Satu lagi yang saya mau perlihatkan, siapa saja sih yang mengaku naik buraq ke langit ke-7? Nanti kita lihat ya, silakan dibahas dulu. Saya akan perlihatkan. Ini adalah mitos dari agama Zoroaster, ya, naik buraq.
Makan nang. Daging berapa? Daging berapa? Itu juga hati ayam. Ternyata ada mimpi di antara kita. Sabar One Way, lagi penjelasan One Way, sabar. Masih penjelasan ya. Perlu sabar. Silakan. Bidat Zoroaster. Kaum Zoroaster atau kaum Majusi dalam Quran surah Al-Hajj, Quran surah ke-22 ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sya'abiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi kaum Zoroaster itu disebut juga Majusi. Kalau di dalam Alkitab kita disebut orang-orang Majus yang datang waktu Yesus lahir. Ini dari Iran, teman-teman, ya, dari daerah Persia. Di dalam Quran ini tidak disebut orang musyrik karena mereka dikatakan menyembah Allah bersama dengan orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, dan Majusi. Sekarang kita lihat. Ini nggak usah. Mereka ini ahli perbintangan ya, teman-teman. Dalam Alkitab kita disebut orang-orang Majus atau Magoi. Nah, sekarang ini nih, teman-teman. Kesamaan antara bidat Zoroaster dengan agama Islam bisa dibaca? Bisa. Baik, dibaca ya dulu ya. Ini Dokter Diani dan ini One Way dengar-dengar baik-baik dan juga yang lain-lain. Dalam pemahaman Zoroastrianisme, setiap orang akan mengalami penghakiman setelah meninggal. Penganut Zoroaster meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, ia harus dapat membuktikan dirinya telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal harus melewati jembatan Cinfat, yaitu jembatan yang menuju ke sorga. Jiwa manusia sesudah meninggal kalau di dalam akan Alkitab tetap kita, tinggal. teman-teman, tidak ada namanya jembatan dari neraka ke surga. Ya, karena neraka masuk surga dipisahkan oleh jurang yang dalam, atas bawah, bukan kanan kiri. Tapi konsep neraka surga dalam Islam itu nyebrang dari kiri ke kanan. Kiri itu neraka, kanannya itu surga. Ini tidak ada di dalam Alkitab, ya. Lanjut. Jiwa manusia sesudah meninggal akan apa? Tetap tinggal 3 hari dalam tubuhnya, baru hari keempat dibawa menuju penghakiman. Coba dibaca. Oke, yaitu jembatan yang menuju sorga ya. Jika jiwa manusia sesudah meninggal akan tetap tinggal selama 3 hari di dalam tubuhnya, dan baru pada hari keempat dibawa menuju penghakiman di jembatan Cinfat. Konsep ini sama dengan as-sirat dalam Islam. Namstaism. Apa nih? Ini nama kitab mereka, kitab Zoroaster ya. Namstaism pasal 6 ayat yang ke-6. Coba dibaca. Oke. Wahai orang yang benar. Oh, ini kitabnya. Dibacain dulu ya. Wahai orang yang benar, sesuai dengan kehendakmu, aku akan menyelesaikan sejauh kekuatanku penyembahanmu dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Saya akan membuka bagi diri saya sendiri jalan surga yang cemerlang, sehingga hukuman neraka yang pedih
tidak akan menimpa saya. Saya akan melewati jembatan Sinfat dan mencapai tempat tinggal surga yang sangat harum, bersulam dan penuh kebahagiaan. Ya, sekarang kita lihat itu adalah konsep. Ya, bagaimana mereka ingin mencapai surga dengan kekuatannya sendiri. Sekarang kita lihat konsep ini masuk di dalam Islam mengenai huris atau perawan-perawan surga. Sekarang kita baca kitab mereka Korda Al-Fistar pasal 15 ayat 39. Baca. Baik, dibacakan. Baginya para perawan surga yang tidak dikenal siapapun mempersembahkan korban di atas belum pernah disetujui oleh jin dan manusia, ya. Di bawah balok emas dan teras emas dengan bundel baresma dan persembahan susu mendidih. Dan dia yang termasuk orang benar melewati jembatan dan perumpamaan duniawi dari kesenangan jalannya di atasnya adalah ketika kamu dengan bersemangat dan tanpa lelah berjalan di mata air berwarna emas dan dengan gagah kucir, bahasanya apa ini, tubuh dan bunga beraroma harum di kulit yang menyenangkan dari roh gadis itu, harga kebaikan. Ya, jadi mereka diiming-imingi oleh perawan surga. Ya, silakan baca. Ya, Zoroaster percaya ada 101 nama Allah. Kata Al-Firdaus dalam Quran diambil dari bahasa Persia, Firdaus, di mana Arab tidak mengucapkan P tetapi F. Penganut Zoroaster berdoa 5 kali sehari. Mereka melakukan wudhu atau ritual pembersihan diri dengan air yang disebut patyap. Doa-doanya disebut mantra yang dinyanyikan. Islam. Ya, sekarang kita lihat Isra Mi'raj dengan Barak. Oke, lanjut perjalanan malam dengan Barak. Dari ya, ini ada di dalam kitab mereka yang disebut Ardawiraf, ya, Ardawiraf pasal 4 ayat 18 sampai 20. Ya, silakan dibaca. Baik, dibacakan. Dan di hadapannya berdiri agamanya sendiri dan perbuatannya sendiri dalam bentuk anggun seorang gadis sebagai penampilan yang indah, yaitu tumbuh dalam kebajikan dengan payudara yang menonjol, yaitu payudaranya membusung ke bawah, yang menawan hati dan jiwa, yang bentuknya sama cemerlangnya, karena pemandangannya lebih menyenangkan, pengamatannya lebih diinginkan. Ya, jadi ini adalah upah mereka ketika mereka sudah sampai ke surga. Mereka diberikan perawan-perawan surga tadi dengan payudara yang montok dan menonjol. Silakan. Kitab Ardawiras, Persia Tengah, Ardawiras Namak, kadang-kadang disebut juga Ardawiraf, adalah teks Zoroaster yang ditulis dalam bahasa Persia Tengah. Adalah teks adalah teks Zoroaster yang ditulis dalam bahasa Persia Tengah. Ini berisi sekitar 8.800 kata. Ini menggambarkan perjalanan malam mimpi seorang Zoroastrian yang taat, atau disebut juga Wirastrita, melalui dunia berikutnya ditemani seorang malaikat bernama Slosa dan seekor barak. Ya, jadi dia naik seekor seperti keledai dengan bersayap, sama mukanya juga muka manusia, tapi namanya Barak yang artinya kilat ya. Jadi kalau kalian pernah dengar nama Barack Obama, itu artinya kilat ya. Ini sama dengan burak di dalam Islam ya. Nah, sekarang ya, Islam dan Zoroastrianisme itu keduanya memiliki konsep perjalanan malam Nabi mereka ke surga. Perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad ini mirip dengan perjalanan Ardawiraf ke surga di bawah bimbingan malaikat Saros. Kalau di dalam Islam namanya Jibril.
Ceritanya juga bahwa kuda bersayap dengan makhluk dengan kepala manusia burak itu membawa Muhammad dalam perjalanan malamnya. Sementara Barak itu yang sama dalam mitos Persia melakukan hal yang sama untuk Ardawiraf. Yang menarik teman-teman, hadis mengenai perjalanan tadi itu ditulis 250 tahun setelah Muhammad mati. Dan kalian tahu, ini saya tunjukkan penulis-penulis hadis itu semuanya orang Persia. Ya, tidak ada yang orang Arab. Ini Anda lihat, ini Imam Bukhari, tinggalnya di Bukhara. Anda lihat ini orang Persia nih, ini daerah Uzbekistan nih, dekat-dekat sini nih, Tajikistan sini-sini nih, ya. Imam Nasai dari Nasa, Imam Muslim di Naisapur, Imam Ibn Majah di Tehran sini nih, Imam Abu Dawud Sijistan, ya disebut juga Al-Sijistani. Ini Imam Tirmizi. Ini semuanya orang Persia. Jadi penulis hadis ini semua orang Persia, teman-teman. Ya. Dan salah satu pengikut Muhammad yang disebut ahli kitab, dia menguasai 2 kitab. Itu adalah Salman orang Persia atau disebut juga dengan nama lainnya Rosbeh. Ya, disebut Salman Al-Farsi. Ini adalah sahabat Nabi Islam Muhammad dan orang Persia pertama yang masuk Islam. Dia melayani Islam Muhammad dan Khalifah Rashidun Umar, ya, sampai Utsman. Dia berpartisipasi dalam penaklukan Muslim awal Persia Sasanian, dan setelah kemenangan Rashidun, Salman menjabat sebagai gubernur Ctesiphon. Tahu nggak siapa Salman orang Persia ini? Dia dibesarkan sebagai seorang Zoroaster, ya. Dia menjadi imam Zoroaster. Ini penyembah api, ya, yang sholatnya juga 5 kali sehari. Nanti saya tunjukkan jam-jam sholat mereka. Dia masuk Kristen, aliran Nestorian, ya. Kemudian dia menjadi seorang Muslim setelah bertemu Muhammad. Dia diubah namanya dari Rosbeh menjadi Salman, ya, dan diberikan kepada kunya Abu Abdullah. Ini sejarah singkatnya aja, ya. Ketika jadi begini, dia tuh lahir, ya, nenek moyangnya tuh Hormuz, katakan 16 tahun pertama itu dia belajar majus, ya, pendeta Zoroaster. Dia menjadi penjaga kuil api. Kemudian tahun 587 dia tuh bertemu kelompok Kristen Nestorian. Dia terkesan dengan mereka, dia pindah nih, convert jadi Kristen, ya, tapi Kristen bidat Nestorian. Sampai dikejar-kejar keluarganya, dia meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan ini. Dan Abu Hurairah kemudian dia jadi Islam, ya, namanya Salman Al-Farsi. Abu Hurairah mengatakan, dia menyebut Salman ini sebagai Abu Al-Kitabain atau bapak dari 2 buku, yaitu Alkitab dan Quran. Lihat nih, siapa yang menulis Quran ini, teman-teman, ya. Bahkan oleh Ali bin Abu Thalib dia disebut sebagai Luqman Al-Hakim atau Luqman si bijak. Nanti sekarang kita lihat 5 waktu-waktu sholat antara Islam dengan Zoroastrianisme. Ini ya, sholat fajar. Kalau mereka menyebutnya di Zoroastri sholat hafan, ya, itu kira-kira sama nih waktunya, 36 menit sebelum matahari terbit. Zuhur mereka menyebutnya Rafidtan, ya, Rafidvan. Azhar mereka menyebutnya Uziren. Maghrib mereka menyebutnya Aifistutrem. Sholat Isya mereka menyebutnya sholat Husain, ya. Dan teman-teman lihat, ini adalah Ka'bah. Jadi ada total 21 Ka'bah. Saya belum masukkan referensinya, nanti sebentar saya masukkan, ya. Jadi di Semenanjung Arab itu total ada 21 sampai 28 Ka'bah. Yang saya kasih Anda gambarnya di sini, ini Anda bisa ke sana sekarang, teman-teman, masih ada, ya. Namanya Ka'bah Sartos. Ini adalah Ka'bah agama Zoroaster, ya. Sekarang ada di kompleks Nafta Erustam di samping desa Zalnyabat di daerah Marvas dari Farsi, Iran. Ini Ka'bah tempat tempat ibadahnya orang Zoroaster, teman-teman. Disebutnya Ka'bah Sartos, ya, atau Ka'bah Sartos. Ya, saya rasa cukup sekian. Oke. Moderator yang resen. Siapa yang resen? Jadi kayaknya Muslim nggak pernah tahu tentang Sokrates ini, tapi datanya sangat lengkap. Jadi sudah tahu, ya, asal usul daripada hadis itu sih, dari mana agama Sokratesnya itu dari mana. Jadi sebenarnya Muslim ini mengira bahwa mereka membenarkan kitab Injil, Taurat, Zabur itu salah. Yang dibenarkan mereka mengambil semua ajaran-ajaran agama yang ada di Arab. Salah satunya itu agama Sokrates. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian yang begitu mengasyikkan, penuh dengan data. Oke teman-teman, 1 Petrus 3 ayat 15 untuk mengawali bagaimana cara pandang kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi
bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan supaya kita memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang-orang yang mungkin bertanya dan menyalahpahami tentang keyakinan kita, dan itulah yang terjadi selama ini. Mereka tidak punya buku-buku yang bertanggung jawab untuk membantah dari argumen-argumen daripada apologetik Kristen, sehingga itu hanya menunjukkan dan menyadarkan dia bahwa dia tidak ngerti apapun tentang kekristenan. Ya teman-teman, ini menjadi peringatan supaya teman-teman yang mau belajar tentang kekristenan bukan malah mengajar, belajar bukan mengajar. Setinggi apapun gelarmu di Ustadz Islam, kamu wajib belajar bukan mengajar, karena kamu tidak memiliki kapasitas dan yang kredibel untuk itu. Dan apa yang disampaikan oleh data-data yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk meluruskan cara berpikir. Apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk meluruskan cara berpikir kalian yang menyalahpahami tentang Yesus Kristus, Alkitab, dan Injil tentang kekristenan secara keseluruhan. Nah, melalui ini teman-teman, saya mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam juga wawasan, supaya ketika orang Muslim yang kelihatannya pintar menguasai sedikit bahasa Yunani, Ibrani sudah langsung berkoar-koar, kita bisa melihat dan membaca. Nah, semoga kita dicerdaskan teman-teman, semoga kita dikuatkan, diteguhkan, semakin akrab dan semakin kuat dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mengasihimu dan saya. Sampai di sini video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.